Hello, welcome back in my channel. I am Mimpi Kasman Hakim from Management Class 22B. Now, I want to explain about FGD. Have you heard of FGD before? Or this is your first time? If so, let's find out together what FGD is. And yeah, what is the purpose of this FGD? Ya, sebenarnya FGD ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama itu untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi peserta terkait dengan topik yang diteliti. Yang kedua, bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu tertentu serta mendukung atau melengkapi data kuantitatif. Yang ketiga, FGD juga dapat digunakan untuk menghasilkan solusi atau rekomendasi terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir, yaitu keempat, untuk memvalidasi temuan penelitian melalui diskusi kelompok untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. In addition to the objectivities already described, FGD also have advantages and disadvantages that may affect the outcome of the discussion. What are they? Ya, tidak hanya tujuan, FGD juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan yang mungkin bisa mempengaruhi outcome dari diskusi tersebut. Apa aja itu? Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Pertama, FGD memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman peserta terkait dengan topik yang diteliti. Yang kedua, FGD memfasilitasi interaksi langsung antara peserta yang dapat merangsang pertukaran gagasan, diskusi yang mendalam, dan pembangunan pemahaman bersama. Yang ketiga, yaitu menghasilkan data kualitatif yang kaya dan mendalam yang dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendetail tentang topik yang diteliti daripada data kuantitatif saja. Yes, that is the advantage of FGD. And now, what are the disadvantages of FGD? Let's find out. Kelemahannya, pertama, peserta dalam FGD mungkin cenderung menyampaikan pendapat yang dianggap sosialmente diterima atau yang mereka pikir sesuai dengan harapan moderator atau kelompok. Yang kedua, beberapa peserta mungkin mendominasi diskusi yang menyebabkan beberapa peserta lainnya kurang berpartisipasi aktif atau tidak mendapatkan kesempatan berbicara. Yang ketiga, memilih peserta yang representatif dapat memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan sulit didapatkan, dan hasil FGD mungkin tidak mencerminkan keragaman pendapat atau pengalaman secara menyeluruh. And yeah, you have heard of the concept of FGD. The purpose of this FGD, besides you also know the weakness and the advantage of FGD. The concept has been explained, but yeah, how does the FGD itself work? Singkatnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan topik atau persoalan yang ingin didiskusikan. Setelah itu, kalian memilih moderator dan target peserta yang sesuai dengan pembahasan. Setelah kedua hal tersebut sudah ada, kalian paparkan topik tujuan FGD yang sudah dibuat kepada peserta dan ajukan pertanyaan agar FGD bisa berjalan. Tidak sampai situ saja, setelah FGD sudah berjalan nih, di akhir kalian juga harus, setelah diskusi selesai, kalian diharuskan meringkas isi diskusi tersebut. Baru dari isi diskusi tersebut kalian analisis untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan persoalan yang sudah terjadi. Singkatnya seperti itu. Selebihnya bisa cari di Google, oke? That's all the discussion of FGD.
If there is something that is not clear or not understood, you can directly ask in column commenter. And yeah, see you and wait for the next content. Bye bye.